Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Kita bisa di sini ya, nggak terlalu banyak perubahan. Overall masih sama, dipimpin oleh pumpnya dari Ethereum. Buat lo yang kelewatan newsnya apa, yaitu gue udah bahas lebih detail di DCWT sesi pertama. Kalau kita lihat di sini untuk altcoins lain, BNB dia rally sebesar 1,2%, Solana dia nge-pump sebesar 5,42%, lalu XRP dia rally 1,68%, Dogecoin dia rally 3,48%, Toncoin pump sebesar 5,89%, dan yang terakhir Cardano rally signifikan sebesar 4,36%. Ya, jadi pada hari ini altcoins cenderung outperform Bitcoin in general ya. Ini menyebabkan Bitcoin dominance yang drop dengan cukup signifikan sampai ke angka, bahkan sekarang sudah mulai kena EMA 50 ya, tadi pagi masih belum. Oke, jadi untuk sekarang yang mungkin kita harus bahas dulu sebelum kita masuk ke roster ya. Roster kita hari ini tuh ada ICP, Apex, Render, Manta, dan XRP ya. Seperti biasa kita akan lihat dulu ke Bitcoin karena suka nggak suka ya. Ini apalagi buat lu yang para newbies. Faktanya kita nggak pernah bisa menghindari charting Bitcoin karena at the end of the day semua alts ya nggak semua banget lah, 95% lebih itu akan cenderung mengikuti tren dari Bitcoin. Jadi saat Bitcoin cenderung lebih bearish, dia membuat suatu lower high, rata-rata altcoins membuat lower high juga. Lower low rata-rata juga seperti itu ya, tapi seringnya bahkan lebih dalam kalau dropnya ya. Ya itu aturan dari market cap. Semakin kecil market cap maka dia akan lebih volatile ke atas maupun ke bawah. Jadi jangan cuma kita berharap profitnya doang gitu. Tapi altcoins juga bisa ngedamnya lebih ekstrim. Seperti yang kita sudah rasakan dari kemarin ya. Karena kalau kita lihat di sini dari all time high Bitcoin itu baru minus sekitar, atau ini ya bisa dibilang drawdownnya bisa sampai ke 19%. Sementara altcoins kemarin banyak yang sampai 40, 50 bahkan sampai 60% gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah EMA20. Apakah EMA20 akan kembali menghajar Bitcoin atau tidak ya? Kalau sampai Bitcoin kembali kehajar oleh EMA20 alias dipukul ya. Kalau buat lo yang ingat di zaman-zaman bear market kita sebut EMA20 ini tukang pukul, ya harus siap-siap begitu ya. Kalau sampai dia kembali ke reject berarti kemungkinan lower low semakin tinggi ya. Oke, next kita geser ke satu scenario yang harus kita ingat nih ya, yaitu adalah MA8 yang sudah tembus di weekly ya. MA8 ini sudah tembus di weekly dan statistically speaking saat MA8 tembus di weekly itu lebih dari 90% akan kemana? Bull support band ya. Seperti yang kita bisa ambil contoh di sini ya, di sini, lalu di sini, di mana lagi nih? Sini ya, lalu di sini ya 90% ya. Lu coba cek aja terus ke belakang. Setiap kali MA8 weekly jebol, ujung-ujungnya kena bull support band. Even worse kadang-kadang jebol juga ke bawah gitu ya. Jadi itu satu hal harus kita pertimbangkan. Dan di harga sekarang itu bull support band ada di 55.900 sampai 54.670 begitu ya. Siap-siap ada possibility sampai situ. Bukan pasti ya, tidak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma kematian ya. Kapannya pun kita nggak tahu. Nah, tapi intinya sekali lagi di market jauhilah kata-kata pasti, tidak mungkin dan seterusnya. Jangan deterministik ya, karena kita bukan yang punya markets ya. Oke, itu salah satu resiko yang kita harus pertimbangkan ya. Selain dari itu juga yang kita harus pikirkan adalah ini the Feds ya. The Feds itu seperti yang gue sudah sebut di DCT pertama ya. Tugas mereka tuh sebenarnya sekarang adalah jangan sampai seperti di 2020. Interest rate turun benar, tapi interest rate turun ini terjadi karena resesi. Nah, kalau resesi, walaupun interest rate-nya rendah, apa yang terjadi? Bitcoin drop dulu. Kenapa drop dulu, Bang? Ya, logikanya sekali lagi, kalau lu kelaparan, kalau lu dipecat dari kerja, kira-kira ya, apakah lu akan jual Bitcoin lu, jual saham lu, jual ya segala macam untuk bertahan hidup? Jawabannya kemungkinan besar adalah iya.
Nah, maka dari itu ya kalau sampai nggak kena resesi harusnya bisa bagus ya. Jadi disebutnya itu soft landing ya, soft landing di mana the Fed berhasil menangani inflasi tinggi tanpa merusak market. Biasanya kalau interest rate ditinggiin ujung-ujungnya market rusak akhirnya apa? Ya, akhirnya dia harus nurunin interest rate gitu. Nah, itu yang biasanya akan tetap mengguncang market dulu ya. Jadi harapan kita adalah the Fed yang tidak gagal gitu ya. Yang tidak gagal soft landing. Kalau dia berhasil soft landing, kemungkinan Bitcoin bisa lanjut. Tapi kalau dia gagal soft landing, interest rate-nya turun karena ekonomi Amerika berantakan, siap-siap. Kemungkinan besar 2020 akan terulang lagi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next kita akan geser aja langsung ke buy limit kita ya, ke roster kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lo berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Secara ketentuan lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya, kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi, buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke ICP. Untuk ICP terakhir tuh berarti ini buy limit ketiga ya. Buy limit ketiga di 12,72 masih berhasil bertahan, which is quite good ya. Jadi untuk sekarang sih ya secara spotnya otomatis tinggal itu aja di 12,72. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 12,72. Kita sebenarnya bisa buka posisi long, tetapi sayangnya udah naik duluan nih. Jadi posisi longnya kali ini lebih beresiko karena momentum up-nya udah duluan keluar gitu. Jadi buat lo yang konservatif sampai intermediate mungkin boleh skip posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya kalau besok pagi ICP daily close-nya masih di bawah dari EMA20 dan di bawah dari 13,90, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP-nya di 12,72. Next, kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX, dia berhasil bertahan karena kolaborasi ya dari MA200 daily dan juga struktur di 33,86. Nah, karena sudah ketemu MA200, sekarang ini adalah duel antara MA200 sebagai support dan MA20 sebagai tukang pukul atau resisten ya. Nah, untuk sekarang secara posisi spot ya berarti otomatis tinggal tersisa satu ya di MA200 atau di 33,86. Tadinya nih dua buy limit, tapi karena si MA200 mendekat terus ya jadi sekarang buy limit terakhir aja deh ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest kedua di MA200 sebagai support hari ini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Di MA200 bukan 20 ya. Untuk posisi shortnya di MA20 ke reject 2 kali, baru target TP-nya di MA200 ya. Next kita masuk ke render. Untuk render dia berhasil bertahan di buy limit kedua nih berarti ya. Buy limit kedua di 8,035 which is quite good ya.
Dan secara posisi spotnya ya masih tersisa dua-duanya ya, buy limit 2 dan 3. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini tergantung nih kena target TP atau enggak. Karena posisi long sudah terbuka ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi. Kalau lu yang cenderung ngikutin saran gua buat turunin sedikit aja ya target TP. Misalkan ini 851 ya, lu turunin misalkan 2 ya jangan 23% sih. Lu turunin dikit lah. Lu bulatkan ke bawah misalkan jadi 8,5 pas, atau misalkan lu bisa juga jadi di 8,45 gitu ya. Nah, itu kemungkinan kena. Tapi kalau lu pas banget di EMA 20 sayangnya belum kena ya. Tapi nggak apa, posisi longnya masih bisa dipertahankan. Siapa tahu hari ini ada lagi surge ke atas dan kena target TP ya. Untuk posisi shortnya, apabila besok daily close dari render masih di bawah dari EMA 20, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di 8,035. Next kita geser ke Manta. Untuk Manta masih jelek jujurnya ya secara momentum. Lu bisa lihat sendiri yang menjadi concern utama bukan cuma di Manta sebenarnya ya, semua project-project yang launch di Launchpad, Launchpool dan seterusnya adalah waktu dia udah ngepump nih, dia nggak punya struktur. Saat dia nggak punya struktur, biasanya kalau udah momentumnya jebol ke bawah tuh nggak ada obat gitu ya. Like catching a falling knife gitu ujung-ujungnya. Nah, jadi itu yang mungkin terjadi sama Manta, makanya sejak tanggal 12 April di sini dia jebol di 2,43, lanjut lower low, lower low, lower low dan lower low ya. Jadi untuk posisi spot gue udah bilang jangan dulu akumulasi kalau menurut gue ya, karena kurang worth it. Secara possibility-nya bisa terjadi catching a falling knife. Nah, tapi untuk posisi futures kita bisa lihat di sini ya, dia masih struggling dengan 1,85. Apabila besok daily close-nya masih di bawah dari 1,85, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua kita bisa buka posisi shortnya dengan target TP di struktur baru di sini di 1,741. Itu kurang lebih setup untuk di Manta. Next kita geser ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa lihat di sini ya. Secara buy limit berarti masih tersisa di buy limit kedua dan 3 ya. Kedua di 50 sen dan ketiga di 48 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Posisi futuresnya retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 50 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Seperti biasa gue ingatkan buat para newbies ya, buat para newbies altcoins boleh ya, tapi kalau gue pribadi menyarankan buat tetap punya BTC dan Ethereum. Karena kenapa? Seperti gue bilang ya, buat lo yang nggak tahu ya, gue itu sampai sekarang masih paling besar pegang BTC dan Ethereum. Pelan-pelan mulai gua pindahkan ke altcoins ya, tetapi masih paling besar adalah BTC dan Ethereum. Kenapa? Ya jawabannya adalah di awal dari bull market, dari cycle ke cycle yang terjadi adalah Bitcoin dominan sangat kuat ya. Lihat sendiri ya, di awal cycle thread ya. Nah, kalau lu pegang altcoins di sini in general ya, nggak ada 1-2 mungkin yang unicorn yang spesial yang meledak sendirian ada. Tapi in general altcoins hajar abis-abisan oleh Bitcoin secara capital gain gitu ya. Nah, makanya kenapa gue heavy in Bitcoin and Ethereum ya. Yang lebih tepatnya heavy in Bitcoin sih. Ethereum ada tapi nggak sebesar Bitcoin ya. Nah, tetapi saat kita sudah di tengah cycle atau bisa dibilang kadang-kadang 3/4 cycle, di situ kita mulai boleh pertimbangkan untuk punya banyak altcoins. Makanya kenapa gue bilang waktu kemarin kena DMA 200 ini, gue udah mulai akumulasi altcoins. Nggak all in, tapi secara DCA ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mulai memupuk posisi alts. Karena udah profit dari BTC gitu. Nah, kebanyakan orang tuh di sini gila-gilaan di alts. Dia pikir oh sama-sama naik, tapi sebenarnya secara datanya dia sebenarnya ke outperform oleh BTC gitu ya. Tapi nggak apa. Namanya belajar. Kalau lu pertama kali ini cycle pertama dan lu masih profit tuh udah bagus banget lah ya. Banyak itu cycle pertama boro-boro profit malah boncos gitu ya. Belinya tuh dipucuk seringnya. Karena kalau para newbies biasanya beli itu waktu Bitcoin udah nge-hype.
waktu lagi di zaman sini tuh nggak ada yang mau beli gitu. Waktu gua ngomong di sini, ayo waktunya beli, gue dimaki-maki. Gila lu, BTC bakal ke 10.000, bakal ke 1.000. Malah ada yang ngomong nabi finansial katanya sampai ke 0 katanya ya. Ya sekarang mungkin ya buat lo yang nunggu-nunggu di 10.000, sekarang sedih gitu. Aduh coba kalau dulu akumulasi aja ya. Gue yakin banget sih dulu ke 10.000. Nah itu dia pentingnya kita melakukan apa? Ya terus akumulasi gitu ya. Melakukan averaging. Jangan all in. Kalau kita all in, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketinggalan kereta. Karena saat dia turun, ntar, lebih dalam lagi. Ntar, lebih dalam lagi. Itu orang-orang yang nunggu 10.000, waktu harga BTC udah 11.000, dia geser lagi ke 5.000. Sok. Ya. Nah itu yang bahaya dari lu gak punya plan. Kalau gak punya plan, ujung-ujungnya ketinggalan kereta, ujungnya ironisnya, lu pengen beli di bawah, malah lu beli di pucuk. Ya. Jadi ingat itu. Dan jangan lupa juga 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.